kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan analisis instrumen lingkungan pada usaha warung kopi di sekitaran kampus Unimor. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Filomena Dartisi Sylvia, NPM 12220078. Dan saya Densiana Baha, NPM 12220093. Dan saya Immanuela Sore dengan NPM 12220084. Dan saya Iris Fitri Surya Maruf dengan NPM 12230076. Dan saya Engelbertus Jordanis Kelly dengan NPM 12220102. Baik, sekarang kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kampus biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan mahasiswa terhadap makanan, minuman, dan jasa pendukung belajar. Di lingkungan Universitas Timor atau Unimor muncul berbagai usaha kecil seperti warung kopi atau warkop, rumah makan, toko sembako atau laundry, dan sebagainya. Usaha-usaha kecil ini memiliki peran penting sebagai penyediaan layanan sekaligus sumber pendapatan bagi masyarakat. Setelah itu, pertama, identitas kegiatan. Yang pertama, nama kegiatan, operasional warung kopi atau warkop. Yang kedua, lokasi, dekat kampus Unimor. Yang ketiga, pelaku usaha atau penyelenggaraan, ibu pemilik warkop atau Federica DJ Wukin. Yang berikut tujuan kegiatan itu menyediakan minuman, makanan ringan dan kebutuhan harian mahasiswa serta masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Yang berikut deskripsi lingkungan dan deskripsi kegiatan. Yang pertama, deskripsi lingkungan. Warkop berada di area permukiman sekitar kampus yang ramai aktivitas mahasiswa. Struktur bangunan semi permanen berlantai tanah atau semen dan dikelilingi warung kecil lainnya. Lingkungan tidak termasuk daerah berisiko atau kawasan lindung. Yang berikut deskripsi kegiatan. Menjual kopi, teh, mie instan, snack, dan rokok. Menggunakan kompor hob, etalase kaca, meja kursi kayu, dan peralatan sederhana. Yang berikut kegiatan berlangsung setiap hari, pagi hingga malam. Yang berikut produksi limbahnya berupa sampah domestik dan limbah cair cucian gelas. Yang berikut potensi dampak lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap air, limbah cair sedikit atau air bekas cucian gelas dan piring. Yang berikut, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang berikut, potensi mencemari selokan jika tidak mengalir lancar. Yang berikut, dampak terhadap udara. Yang pertama, asap kompor hob sangat kecil. Yang berikut, tidak ada pembakaran sampah. Yang berikut, dampak terhadap tanah. Yang pertama, limbah padat berupa plastik bungkus makanan dan kemasan kopi. Yang berikut, jika tidak dikelola, dapat menyebabkan penumpukan sampah. Yang berikut, dampak terhadap sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, menjadi tempat berkumpul mahasiswa. Yang berikut, membantu menyediakan konsumsi murah. Yang berikut, menambah penghasilan pemilik. Yang berikut, dampak negatif. Yang pertama, keramaian dan dapat menimbulkan suara bising ringan. Yang berikut, sampah plastik dapat meningkat pada jam ramai. Yang berikut analisis berdasarkan Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Yang pertama, dampak penting atau tidak. Itu usaha warkop tidak menghasilkan dampak penting karena yang pertama itu skala kecil, yang kedua tidak menggunakan mesin besar, yang ketiga tidak menghasilkan limbah B3, yang keempat aktivitas sederhana. Kesimpulannya tidak termasuk kategori kegiatan berdampak penting. Yang kedua, lokasi kawasan lindung atau tidak, yaitu berdasarkan observasi, lokasi bukan kawasan lindung.
yaitu tidak berada di kawasan resapan air, hutan lindung, sempadan sungai atau kawasan rawan bencana. Kesimpulannya itu tidak wajib AMDAL karena tidak berada di kawasan lindung. Yang berikut besaran kegiatan, yaitu luas bangunan lebih kecil 50 meter persegi. Yang kedua, melayani 10 sampai 15 pelanggan per hari. Yang ketiga, kegiatan rumah tangga skala mikro. Yang keempat, yang berikut kesimpulannya itu besaran kecil dan risiko rendah. Yang berikut tingkat risiko. Risiko lingkungan rendah karena yang pertama itu menghasilkan sampah domestik, yang kedua menggunakan peralatan aman atau kompor hok, yang berikut tidak ada bahan berbahaya. Berikutnya, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Yang pertama, A. Rencana pengelolaan. Yang pertama, pemilik mengumpulkan sampah plastik dan dalam suatu wadah sebelum diangkut ke TPS. Yang kedua, membersihkan area warkop setiap akhir hari. Yang berikutnya, mereka tidak membakar sampah. Yang berikutnya, menjaga saluran agar air tidak tersumbat. Yang kedua, rencana atau pemantauan. Yang pertama, memantau volume sampah harian. Yang kedua, memantau kondisi selokan sekitar warkop. Yang ketiga, memastikan kompor hok aman digunakan dan tidak bocor. Dan yang terakhir, mengawasi kebisingan agar tidak mengganggu mahasiswa yang lain. Kesimpulan yang berikut dari hasil observasi dan wawancara di warkop dekat kampus Unimor dapat disimpulkan bahwa usaha ini merupakan kegiatan skala kecil yang hanya menghasilkan dampak lingkungan sangat rendah. Berdasarkan Permen LK nomor 4 tahun 2021, kegiatan ini tidak termasuk kategori wajib AMDAL atau UPL dan instrumen lingkungan yang sesuai adalah SPPL. Dengan pengelolaan lingkungan sederhana, usaha ini dapat berjalan baik tanpa menimbulkan masalah lingkungan. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.